Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pelajaran tentang dosa-dosa besar. Al-kabiratul hadiyatu wassalathun, dosa besar ke-31. Al-qadhi as-su', hakim yang curang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hakim merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Karena seorang hakimlah yang memutuskan hukum di dunia ini. Yang diputuskan oleh hakim itu yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Itu yang akan diikuti, yang akan dipatuhi oleh masyarakat. Maka tanggung jawab seorang hakim sangat berat. Jika yang diputuskan oleh hakim itu adalah keputusan yang salah, maka akan membuat masyarakat melakukan perbuatan salah dan meyakini sesuatu yang salah. Namun jika yang diputuskan oleh hakim itu adalah sesuatu yang benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat masyarakat menjadi hamba-hamba yang diridhai pula oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengamalkan sesuatu yang benar. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3 macam. Yang pertama, qadin fil jannah wa qadiyani fin nar. Yang pertama yaitu hakim yang akan masuk ke dalam surga, sedangkan hakim yang kedua dan ketiga dia akan masuk ke dalam neraka. Belum menjelaskan setelah itu. Qadin arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Hakim yang pertama yaitu seorang hakim yang mengetahui mana yang benar. Kemudian dia memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran. Maksudnya memenangkan pihak yang benar. Fahuwa fil jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim yang mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kemudian dia memutuskan hukum, memutuskan perkara, dan memenangkan pihak yang benar. Naam. Janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah berupa surga. Naam. Kemudian kata beliau, wa qadin arafal haqqa. Dan yang kedua seorang hakim yang mengetahui pihak yang benar, fajara muta'ammidan. Kemudian dia dengan sengaja melakukan perbuatan zalim, fahuwa finnar. Maka hakim ini akan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini jenis hakim yang kedua. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, namun dengan sengaja dia memenangkan pihak yang salah. Mungkin karena mengikuti syahwatnya, mungkin karena terkena syubhat, naam, atau mungkin karena dia digoda dengan suap, naam, atau mungkin karena dia memiliki kepentingan pribadi di situ, atau hanya sekedar karena memiliki hubungan kekeluargaan, atau mungkin dia adalah orang yang dia segani, yang dia cintai. Akhirnya dia dimenangkan oleh hakim tersebut walaupun dia berada di pihak yang salah. Hakim seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan yang ketiga, wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Yang ketiga seorang hakim yang memutuskan perkara padahal dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Hakim seperti ini pun akan masuk ke dalam neraka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama dzambul ladzi yajhal? Apa salahnya hakim yang memutuskan perkara tanpa dia tahu tadi mana benar mana salah? Kenapa dia juga dimasukkan ke dalam neraka? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dosa yang dia lakukan adalah bahwa seharusnya dia tidak memberanikan diri menjadi hakim kalau dia tidak punya ilmu. Naam, kalau dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, seharusnya jangan mengajukan diri sebagai hakim.
ketika dia sudah menerima jabatan itu, kemudian dia berani memutuskan hukum, maka seharusnya putusan tersebut berdasarkan ilmu, mana yang benar, mana yang salah. Namun orang ini tidak tahu ilmu, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, kemudian dia berani memutuskan perkara, maka hakim yang seperti ini pun akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain-lain, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberi gambaran bahwa mayoritas hakim jika tidak berhati-hati, jika tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Naam, maka mari berhati-hati. Jika kita telah menjadi hakim, maka walhamdulillah, itu merupakan sebuah kemuliaan dan kehormatan. Namun tetaplah bertakwa kepada Allah dan senantiasalah bertakwa kepada Allah agar dibimbing oleh Allah menjadi hakim yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ju'ila qadiyan faqad dzabaha bi ghairi sikkin," atau faqad dzubiha bi ghairi sikkin. Artinya, siapa yang diangkat menjadi hakim, maka seakan-akan dia itu telah disembelih tanpa pisau. Naam, beliau memberi peringatan sangat keras. Orang yang diangkat menjadi hakim itu sebenarnya seperti orang yang sudah disembelih tanpa menggunakan pisau. Maksudnya adalah beliau memberi peringatan sebegitu mengerikannya jabatan hakim, sebegitu besarnya tanggung jawab hakim, sebegitu berat nanti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika bisa menolak jabatan tersebut karena kita merasa tidak mampu, maka sebaiknya ditolak dan dihindari jabatan tersebut. Jika sudah menerimanya, jika sudah mendapatkannya, maka teruslah bertakwa kepada Allah agar menjadi hakim yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Makhul rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Lau khuyyirtu bainal qada'i wa baina darbi 'unuqi," seandainya aku diberi pilihan antara harus menjadi hakim atau harus dipenggal leherku, lakhtartu darba 'unuqi 'alal qada'. Aku pasti akan milih dipenggal leherku daripada harus menjadi hakim. Masya Allah. Beliau lebih baik mati, kata Makhul, daripada harus menjadi hakim yang memiliki tanggung jawab sebegitu beratnya. Dalam asar yang lain, bahwa suatu ketika Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala diberi kabar, "Inna Syuraihan qad ustuqdiya," bahwa Syuraih rahimahullahu ta'ala telah diangkat menjadi qadi. Akhirnya nanti dikenal dengan Syuraih al-Qadi. Ketika Ats-Tsauri rahimahullah mendengar berita tersebut bahwa Syuraih telah diangkat menjadi qadi, Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkomentar, "Ayy rajulin qad afsaduh," siapa yang telah merusak Syuraih? Siapa yang telah merusak Syuraih al-Qadi rahimahullah ta'ala? Bahwa maksud Ats-Tsauri rahimahullah, Syuraih itu orang alim, ahli agama. Naam, luas dan banyak ilmu agamanya. Namun kenapa dia diangkat menjadi qadi, diangkat menjadi hakim? Yang dengan jabatan itu kemungkinan besar akan merusak ilmu agama yang ada pada diri Syuraih rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian beberapa peringatan, beberapa keterangan yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah terkait dengan hakim yang curang. Maka berhati-hatilah hamba-hamba Allah yang telah dipilih untuk menjadi hakim, berusahalah terus bertakwa kepada Allah. Naam, jangan tergoda dengan godaan harta, godaan wanita, naam, atau jangan mementingkan kepentingan pribadi. Ketika memutuskan perkara, putuskanlah sesuai mana yang benar. Naam, menangkan pihak yang benar. Jangan memenangkan pihak yang salah. Karena hal seperti itu akan membuat Anda sendiri nanti sengsara di hari akhirat.
mendapatkan siksa yang sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan atas banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.